Apakah sebagai manusia kita bisa benar-benar merasa puas di dunia ini? Atau kepuasan hanyalah sebuah fiksi belaka? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih belajar dari seri pelajaran memperbarui pikiran atau renewing the mind yang hubungannya erat dengan kesehatan mental. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran ke-12 dengan judul Merasa Puas dari Yesaya 58. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu, Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan Anda juga bisa mendapatkan buku Fisik Inverse melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing, atau Anda bisa mengakses versi digitalnya pada link yang ada di deskripsi video ini. Baik, harap diingat, lagi-lagi pelajaran sepanjang triwulan ini membahas kesehatan mental, tetapi tidak menggantikan penanganan kesehatan mental secara profesional. Dan untuk itu saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Evan, ada Samuel, dan juga Kak Sunita. Shalom. Shalom. Oke, sudah siap ya untuk diskusi tentang merasa puas gitu ya? Oke, kalau gitu Kak Sunita boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk duduk bersama-sama di kaki Yesus, belajar akan nasihat-nasihat Tuhan yang Kau rindu berikan kepada kami. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, agar kami dapat mengerti pelajaran pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, karena dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan baca Yesaya pasal 58. Kami di studio hanya akan membacakan ayat 6 sampai 12, sedangkan sahabat Inverse dianjurkan untuk membacanya selengkap-lengkapnya untuk mengetahui konteks yang lebih dalam tentang keseluruhan pelajaran ya. Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 12. Oke, saya mulai di ayat 6 dan 7, Yesaya pasal 58. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah, saya ulangi, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Baik, amin. Pak Pendeta, boleh tolong jelaskan bagaimana kita boleh memahami apa sumber kepuasan sejati berdasarkan yang sudah kita baca tadi, Yesaya pasal 58. Karena seringkali kita tuh berpikir kalau sudah berhasil mencapai suatu keberhasilan tertentu pasti kita puas. Tapi nyatanya setelah tercapai kadang-kadang mikir what's next gitu kan. Hidup kan tetap berjalan. Jadi apa selanjutnya yang harus dicapai? Dan kalau misalnya tidak berhasil, nah ini sebenarnya saya juga mengalami ya, mungkin orang-orang muda sering sekali seperti ini, bahkan sampai tua juga kalau misalnya mengalami kegagalan, pasti kalau bahasanya zaman sekarang kena mental ya, atau kesehatan mental bisa terganggu, jasmani, bahkan juga
rohani kita juga terganggu gitu kalau misalnya mengalami suatu kegagalan. Nah, bagaimana kita boleh memahami kepuasan dari konteks Yesaya 58 Pak Pendeta? Ya, oke. Jadi ini hal yang sangat penting ya, sahabat-sahabat sekalian, khususnya orang-orang muda. Pencapaian apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan pernah memberikan sebuah kepuasan sejati bagi kita. Dan kita perlu pahami, ada dua hal penting yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah bahwa dalam hati setiap orang ada sebuah ruang di mana ruang itu tidak dapat diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan yang mengisi kepuasan jiwa itu. Jadi pencapaian apapun yang kita dapatkan tidak pernah dapat menggantikan atau mengisi ruang di mana harusnya Tuhan hadir di sana, karena Tuhanlah yang akan memberikan kepada seseorang kepuasan ataupun kebahagiaan yang sejati. Dan yang kedua, dalam ayat tadi yang kita baca adalah Tuhan mengajar kita untuk tidak hanya fokus kepada diri kita, pencapaian kita, dan kita. Tetapi kita diajar untuk hidup kita dapat menjadi berkat dan memberikan dampak, impact, dan juga kebaikan yang positif bagi orang lain. Disitulah ada sebuah kepuasan yang sejati. Ketika sahabat-sahabat orang muda dan kita semua dapat memberikan dampak yang positif, pengaruh yang positif, atau menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi sesama kita. Nah, ini penting. Amin. Tapi pendeta sekarang tuh counter attack-nya tuh gini. Banyak kan orang muda zaman sekarang tuh fokus untuk mencari kebahagiaan pribadi. Seperti tadi pendeta bilang, menghindari terlalu banyak memikirkan orang lain atas dasar menjaga kesehatan mental justru supaya tidak terlalu pusing, supaya udahlah gue juga punya masalah sendiri gitu kan ceritanya. Nah, apakah situasi konkret yang dalam Alkitab boleh menolong kita untuk memahami kepuasan sejati itu bukan hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tapi juga ke sesama gitu, seperti yang tadi pendeta jelaskan dan ayat yang kita baca bersama-sama. Mungkin pengalaman dari Sam mungkin sebagai orang muda tuh gimana? Yang kita harus pahami adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal kepada orang, itu sama saja kita melakukan suatu hal untuk Tuhan gitu. Terkadang kayak misalkan kita kan suka merasa kekosongan ya dari kita ya. Ketika kita merasa kekosongan di dalam diri kita gitu, pada saat kita sudah melayani, kita sudah berbuat sesuatu hal yang ingin kita capai, tapi kita tetap merasa kosong, mungkin dalam diri kita masih merasa bahwa kayaknya apalagi nih yang akan saya lakukan gitu. Tapi kalau kita bisa menjadi berkat maupun bisa membantu dan tidak hanya fokus dengan capaian kita juga, tapi kita bisa melihat dan membantu orang, itu menjadi salah satu hal yang dapat mengisikan diri kita untuk dapat mencerminkan seperti Yesus. Oke. Jadi ada hal yang diisi lagi gitu ya Kak Sundata ya, hal-hal baru dengan menolong orang lain, kita mengisi diri kita. Jadi hidup kita diisi dengan hal seperti itu ya Kak ya. Atau mungkin ada tambahan lain Kak? Ya, kalau kita ingat, kita itu di firman Tuhan mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu ya. Dan kita tuh gambar dan rupa Allah itu adalah kasih, karakter Tuhan yang sebenarnya harusnya kita miliki juga. Dan kasih itu sampai dengan unselfish, nggak mementingkan diri sendiri gitu. Dan kita bisa lihat segala sesuatu yang Tuhan lakukan ini bukan untuk dirinya, tapi untuk kita selalu gitu. Dan oleh karena itu, beginilah sebenarnya desain Tuhan mula-mula cara hidup manusia yang seharusnya untuk mendapatkan life in the fullest gitu, kepenuhan hidup yang sesungguhnya gitu. Sehingga tadi seperti Pak Pendeta bilang, kalau kita nggak hidup seperti desain ini, maka selalu akan ada yang kosong, kebahagiaan itu nggak akan bisa didapatkan gitu. Dan yang menarik, firman Tuhan ini sekarang didukung juga sama penelitian yang akhir-akhir ini dikatakan ada namanya self-altruism gitu ya. Self-altruism adalah salah satu model yang sekarang sedang diterapkan kepada orang-orang sakit. Bagaimana nyatanya self-altruism ini suatu tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri ternyata bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit gitu ya. Jadi ini desain Tuhan yang nggak bisa kita lawan, karena kalau kita lawan kita nggak akan bahagia, dan bahkan penelitian dunia pun sudah membuktikan demikian. Oke. Ada tambahan? Ya, jadi ketika kita ikut dan bisa membahagiakan orang, kita akan lebih bahagia. Yes. Ketika kita menolong beban orang lain, maka beban kita juga akan terasa lebih ringan. Ya. Jadi panggilan kita adalah menjadi berkat
bagi sesama kita. Dan itulah panggilan kita semua. Oke. Agak kontradiksi dengan berbagai hal yang saya lihat secara pribadi ya di internet khususnya. Banyak sekali statement-statement dari ya kalau misalnya itu banyak ya di suatu aplikasi-aplikasi yang kita sering lihat, dan bahkan banyak orang muda itu mengisi kekosongan jiwa, kekosongan hatinya itu dengan berbagai cara. Biasanya healing kita sebutnya. Healing ada banyak macam, ada dengan entertainment, entertain ourselves dengan mungkin idols, K-pops, atau juga mungkin entertainmentnya dengan watch K-dramas atau mungkin films, ya kan. Kadang suka malam-malam gitu kan sampai jam 2 pagi. Ya jujur saya juga sering kayak gitu. Jadi saya ngisi kekosongan tuh kayak gitu, atau enggak belanja. Sekarang udah nggak perlu belanja yang mahal-mahal lagi di mall, tapi by aplikasi-aplikasi e-commerce kita bisa belanja yang kecil-kecil tapi banyak kan, banyak kayak gitu ya, kayak terus media sosial akhirnya lihat scroll atau enggak traveling, atau bahkan pencapaian spiritual. Kita berusaha untuk capaian dengan pencapaian spiritual, tapi seperti tadi yang Sam bilang, mengapa ritual keagamaan atau terlibat di pelayanan juga itu tetap masih kosong? Mungkin Sam boleh cerita sedikit. Pertanyaan yang bagus. Kenapa masih kosong padahal udah rajin gitu ikutin ritual keagamaan. Jadi terkadang kita datang, anak muda ya, khususnya saya juga mengalami, ketika kita datang bergereja, beribadah, melayani, terkadang itu hanya menjadi formalitas bagi kita, tapi bukan kerinduan dalam hati kita untuk datang. Dan itu terkadang orang-orang atau anak-anak muda sepantaran saya suka mengalaminya. Kita udah melakukan segala sesuatu hal, pelayanan, ikut pelayanan di gereja maupun di luar gereja, tapi kenapa masih suka kosong? Karena kita datang ke sana hanya ya udah formalitas saja, aku ikut gitu. Tapi bukan kerinduan hati kita untuk datang. Aku mau ke sana, aku mau benar-benar bertemu Tuhan, aku mau benar-benar melayani Tuhan. Dan itu yang sering dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu. Terus juga di dalam Yesaya 58 dikatakan di sini menekankan bahwa ibadah sejati adalah ketika kita membebaskan orang yang tertindas. Dikatakan di sini membebaskan orang yang tertindas, memberi makan yang lapar dan peduli pada sesama. Jika ibadah tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari, maka itu tentu akan terasa hampa. Maka di sini ditekankan bahwa memang hati kita yang harus datang, bukan hanya kebiasaan-kebiasaan kita dan formalitas saja, tapi memang harus dari hati yang paling dalam. Maka percayalah tidak adanya kekosongan dalam hati. Karena pas cuma formalitas akhirnya nggak ada dampak ke hidup, nggak ada dampak, jadi kosong, tetap nggak ada yang terisi gitu ya. Mungkin Kak Sunita dan Pak Pendeta boleh menambahkan dari sisi yang lebih dewasa nih dari kita nih. Iya, benar banget seperti yang Samuel bilang ya. Jadi sebenarnya kayak belanja gitu ya, apalagi tuh nonton kayak drama dan lain sebagainya. Maraton. Jadi kalau di istilah dunia mental health itu sebenarnya itu adalah distraksi dari usaha kita untuk mengisi kekosongan. Jadi kalau kita ada masalah, coba kita pasti senang ngambil handphone, lupa sejenak gitu dengan masalah kita. Atau kita banyak orang-orang minum alkohol atau narkoba, itu sebenarnya itu solusi bukan? Enggak ya, tapi itu adalah salah satu cara untuk mendistract supaya kita nggak berlarut-larut dalam kesedihan karena masalah kita yang nggak selesai. Nah, yang bahayanya pelayanan bisa jadi salah satu bentuk distraksi dari kekosongan yang kita miliki, gitu ya. Yang mana pelayanan nyatanya bukan solusi seperti alkohol, belanja, kayak drama dan lain sebagainya, bukan solusi untuk mengisi kekosongan kita. Itu hanya distraksi. Berharap dengan berbuat seperti ini kita lupa sejenak dengan masalah kita, atau kita bahkan cukup diterima oleh Tuhan gitu dengan perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Solusinya adalah ini hanya tadi Pak Pendeta udah bilang, ini hanya diisi oleh hubungan yang intim dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu pelayanan sekalipun nggak akan bisa menjadi obat kalau kita nggak punya hubungan pribadi itu dengan Tuhan. Gitu. Bukan obat. Bapak Pendeta. Iya, jadi betul sekali ya. Jadi jangan sampai kita sibuk dalam aktivitas rohani tapi kita tidak memiliki kesehatan dalam hubungan rohani dengan Tuhan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sibuk dalam aktivitas
Tadi ini sudah disebutkan berpuasa, berdoa dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki katanya. Tapi bukan berarti itu salah. Itu juga adalah sebuah kewajiban. Tapi hal-hal itu harus dapat merubah diri kita dan membentuk kita menjadi pribadi dan karakter seperti Yesus. Karena kalau aktivitas rohani tidak merubah karakter, maka itu hanya sebuah formalitas dan rutinitas saja. Seperti kita bekerja aja jadinya ya. Ya aktivitas itu aja Ya. ya. Oke, untuk yang bagian pertama ini, sesi pertama ini cukup menampar saya secara pribadi dan Semua kita. kita semua. Dan mungkin kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dari kami. Baik, tadi kita sudah berdiskusi bagaimana Yesaya 58 membantu kita untuk mengajar bahwa hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pelayanan kepada sesama itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kepuasan hidup. Tapi bagaimana kalau diri kita ini belum selesai gitu, atau masih berjuang melawan berbagai masalah pribadi gitu ya. Banyak anak muda itu merasa lebih baik untuk menarik diri daripada berinteraksi dengan orang lain karena takut mereka jadi toxic, takut nanti menjadi beban gitu. Jadi lebih baik saya menarik diri saja karena masih banyak yang belum sehat secara mental, secara rohani gitu ya. Dan apakah benar bahwa kita harus beres dulu? Banyak statement seperti ini, kita harus beres dulu gitu sebelum menjadi berkat bagi orang lain. Kalau misalnya di sekarang ini banyak, lo harus beres dulu sebelum ke hubungan yang baru gitu kan. Nah sekarang apakah kita harus beres dulu sebagai sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain, dan bagaimana kita boleh menemukan keseimbangan antara proses penyembuhan diri dan juga melayani sesama? Mungkin dari Sam dulu, POV dari orang muda. Asik. Jadi POV dari orang muda Ya. Dikatakan di sini kita mau melayani tapi ragu karena kita belum beres, kita belum sempurna ibarat katanya ya. Kalau kita melihat dari tokoh-tokoh Alkitab, menurut saya pribadi ya, dari Petrus contohnya, dia masih sering ragu dalam emosional ya, tetapi Yesus tetap mempercayai dia. Dari Paulus, setelah Paulus bertobat, dia tidak langsung menjadi sempurna gitu, tetapi dia tetap melayani sambil terus bertumbuh dalam iman. Terus dari Daud, dalam banyak mazmurnya
Daud menulis tentang pergumulannya, tetapi dia tetap menjadi raja dan pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kesempurnaan itu adalah bukanlah suatu syarat bukanlah suatu syarat kita untuk melayani gitu. Tetapi justru dengan proses melayani, Tuhan seringkali memakai kita untuk bertumbuh dan menyembuhkan diri kita sendiri juga, seperti itu. Oke. Tapi banyak banget nih tetap yang bilang gue gak bisa gitu kan, kurang rohani saya untuk kegiatan-kegiatan rohani gitu. Itu gimana Pak Pendeta? Gimana mau bertumbuh dalam keseimbangan ini tapi tetap menolak gitu? Ya, jadi benar apa kata Sam tadi ya. Justru proses dalam membereskan diri kita adalah ketika kita merelakan diri kita untuk bisa berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu justru proses untuk membereskan diri tadi. Dan semua kita memang mengalami dan menjalani proses itu. Selagi hayat masih dikandung badan, proses pertumbuhan rohani, penyucian rohani itu berlangsung setiap hari. Jadi misalnya contoh, ketika kita mendoakan orang lain, mungkin orang lain itu tidak berubah, tapi diri kita yang berubah. Ketika kita menguatkan orang lain, mungkin saja orang itu tidak langsung tertolong atau tidak langsung bisa seperti yang kita harapkan. Tapi pada saat yang sama kita sudah menolong diri kita semakin dikuatkan. Jadi ketika kita memposisikan diri kita untuk membawa kebaikan bagi orang lain, kebaikan itu tidak hanya berdampak bagi orang itu, tapi kebaikan itu justru sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih beres tadi dalam tanda kutip. Jadi itu proses justru menolong diri kita, bukan hanya menolong orang lain. Amin. Dan itu dia seperti Pak Pendeta bilang ya, teman-teman Invest, mohon maaf nih, ada berita buruknya kita akan pernah beres. Gitu, kalau kita udah beres kita udah sampai surga gitu ya, sama kita di dunia kita nggak pernah beres. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kita tunggu beres dulu baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita nggak akan pernah beres karena justru di pekerjaan-pekerjaan Tuhan itulah Tuhan akan menolong kita, membereskan kita satu persatu untuk menjadi lebih baik. Dan itu dia tadi yang self altruism itu adalah tindakan untuk mengorbankan diri untuk orang lain, membantu orang lain ya. Kalau belum sepenuhnya percaya gitu ya dengan apa yang Tuhan katakan ya, masih percaya sama teori dunia sudah mengungkapkan hal yang sama. Tindakan-tindakan kebaikan kepada orang lain ternyata itu menjadi obat buat healingnya kita gitu ya malah ya. Dan firman Tuhan sudah dari awal mengatakan seperti itu, di support juga sama penelitian-penelitian. Jadi tunggu apa lagi? Mari terjun dan jadilah seperti Yesus ya, melayani teman-teman kita di sekitar kita. Amin. Oke, the last question but not least. Tadi kan kita sudah diskusi tadi di bagian awal kalau kita harus menolong orang lain gitu kan, supaya memperoleh kepuasan sejati untuk sehat secara mental, jasmani dan rohani gitu ya. Namun banyak juga dari kita yang sering menolak dibantu gitu, karena padahal kita butuh gitu untuk dibantu, entah karena mungkin gengsi ya kan, atau takut terlihat lemah, atau juga nggak mau deh bergantung sama orang lain, maunya independen gitu kan, maunya mandiri sekali. Nah, mengapa orang banyak ini sering sulit untuk menerima bantuan, dan apakah mungkin ada pengalaman yang boleh di-share terkait bagaimana kakak-kakak dan pendeta belajar untuk menerima bantuan gitu? Mungkin Pak Pendeta? Ya, jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong diri kita dan juga menolong orang lain. Dan salah satu itu bisa saja melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat yang sama kita bisa dikuatkan, bahkan diselamatkan melalui orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saya sendiri mungkin dulu ketika saya masih lebih muda dari sekarang, merasakan ada orang-orang yang baik di sekitar saya yang menguatkan saya, yang kemudian membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang aktif melayani dan lain sebagainya. Dan kemudian pada saat yang sama juga di kemudian hari ada orang-orang juga yang menyatakan bahwa saya menjadi pribadi juga yang bisa mendorong dia dan menguatkan dia juga lebih baik dalam hidupnya. Jadi jangan lupa bahwa berbagai cara Tuhan bisa Tuhan gunakan untuk menyelamatkan dan menolong kita, termasuk
dengan orang-orang yang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan. Tapi hati-hati, ada juga yang setan taruh di sekitar kita untuk menjerumuskan kita. Nah, itu kita harus lihat sesuai dengan firman Tuhan, ini benar atau tidak. Karena pada saat yang sama setan juga bisa menggunakan orang-orang toksik di sekitar kita untuk menghancurkan kita. Tapi pada saat yang sama Tuhan juga bisa menggunakan orang yang lain untuk bisa menguatkan kita. Jadi jangan juga kita berpikir kita tidak perlu orang lain, kita tidak perlu pertolongan orang lain. Bahkan mungkin di satu waktu kita memerlukan tenaga yang profesional ya, dalam keadaan yang kondisi di mana kita sudah harus membutuhkan pertolongan atau penanganan yang lebih khusus. Karena ada juga orang-orang mungkin tidak lagi mau menerima pengobatan barangkali atau hal-hal lainnya, itu pun saya pikir tidak terlalu tepat, karena Tuhan menggunakan apa saja, kemajuan teknologi mungkin, sumber daya yang ada, bahkan orang di sekitar kita untuk menjadi pertolongan juga bagi kita. Amin. Dari POV orang muda lagi. Kenapa kadang kita suka merasa untuk nggak mau dikasih bantuan gitu, padahal sebenarnya kita butuh. Kalau dari POV-nya orang muda ya, dari teman-teman, mungkin saya juga pernah mengalami. Mungkin pertama kita merasa gengsi gitu. Yang kedua kita mau so idealis aja lah, nggak perlu dibantu. Kita bisa sendiri. Padahal kita butuh bantuan kan. Cara terbaik menurut saya dalam menerima bantuan itu adalah kita harus menyadari ketika kita menerima bantuan dari orang lain, dari teman-teman kita, itu artinya kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi berkat. Seperti itu sih. Amin. Bagus nih. Boleh. Ya. Dikasih bawah. Ya ini guys, soalnya nanti kalau udah terlalu ini orang lain mau jadi dia mau diberkati. Oh ya enggak apa-apa. tolong saya gitu. Ya, dan kita kembali ingat ya waktu Adam pertama kali diciptakan. Adam diciptakan Tuhan melihat ada yang tidak baik dari semua ciptaannya sebelum baik. Pada Adam sendiri Tuhan bilang tidak baik, dan dia ciptakan Hawa. Tidak baik bagi manusia itu kalau ia seorang diri saja, dan dibilang Hawa adalah penolong untuk Adam gitu ya. Pada saat mereka berdua, mereka bisa menjalankan misi Tuhan dengan jauh lebih baik pada saat mereka berdua gitu. Itu jadi lagi-lagi desain Tuhan adalah kita tidak hidup sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, menangis sendiri, tertawa sendiri. Jangan ya tertawa sendiri ya gitu ya. Kita butuh orang lain bersama-sama kita. Jadi terimalah desain Tuhan ini untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode ke-12 kali ini. Mungkin ada closing statement dari masing-masing kakak-kakak dan pendeta. Dari Sam. Ya itu tadi. Di sini kan temanya terkait dengan di mana kita bisa belajar ya dari kisah dalam Yesaya 58 ini. Tapi yang mau digarisbawahi adalah kita adalah makhluk tidak sendiri, kita bersosial. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang sekeliling kita, itu kita juga bisa menjadi berkat buat mereka. Dan yang terpenting adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berdampingan. Dan tentu jika ada yang memberikan bantuan, tidak usah untuk menolak ya, tapi harus menerima, supaya karena itu tadi ketika kita memberikan kesempatan orang lain untuk membantu kita, itu sama saja kita memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa menjadi berkat. Amin. Ya, jadi saya teringat nasihat sederhana orang tua saya dulu waktu saya merantau. Dia bilang begini, dimanapun kau berada, dimanapun kau pergi, jadilah berkat dan membawa kebaikan di sana. Dan itulah panggilan kita. Jadi kita diberkati menjadi berkat seperti firman Tuhan kepada Abraham. Saya mau ingatkan lagi teman-teman orang muda bahwa ingat kita ini ciptaan. Ciptaan artinya ada penciptanya. Dan pencipta kita tahu cara kerja kita yang terbaik harusnya seperti apa. Cara kerja ciptaannya ini terbaiknya seperti apa supaya optimal. Yang paling tahu adalah penciptanya. Dan pencipta kita mendesain kita untuk menjadi
memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang puas dan bahagia di dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, tidak mementingkan diri. Jadi biarlah ini menjadi arah dan purpose dalam kehidupan kita. Baik. Amin. Baiklah, saya mulai tutup doa. Baik, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, pada kesempatan hari ini kami telah belajar Sekolah Sahabat Inverse terkait tentang dengan menjadi berkat bagi orang. Tuhan, biarkanlah kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh dapat semakin melihat orang-orang di sekeliling kami, dan biarkanlah kami boleh dapat menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta, terima kasih Sama-sama. Sam, dan terima kasih Kak Sunita. Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh Sobat Inverse yang telah mengikuti diskusi kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse Inverse.